Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada channel pembahasan matematika untuk sekolah menengah atas dan MA. Pada sesi ini kita akan membahas topik mata pelajaran matematika wajib di semester pertama atau semester gasal untuk kelas 12 baik MIPA maupun IPS. Nah, di situ nanti ada materi kaidah pencacahan. Nanti kita bagi menjadi 3 atau 4 part atau seri. Seri yang pertama ini kita akan bahas tentang aturan perkalian atau kaidah perkalian atau dalam bahasa Inggrisnya fill-in slots. Nah, sebelumnya kita menuju ke kompetensi dasar untuk memahami topik kaidah pencacahan ini. Oke, saya bacakan dahulu kompetensi dasar untuk materi kaidah pencacahan ini. Kompetensi 3.3, kompetensi pengetahuan menganalisis aturan pencacahan yang terdiri dari aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Kemudian kompetensi keterampilannya 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Nah, anak-anak, nanti saya akan membagi video pembelajaran ini menjadi 4 bagian. Yang pertama nanti tentang aturan perkalian, kemudian yang kedua khusus saya bahas tentang materi faktorial yang ada kaitannya dengan pembahasan yang ketiga permutasi, dan yang terakhir nanti yang berkaitan dengan permasalahan kombinasi. Nah, pada sesi yang pertama ini kita akan kupas tuntas pembahasan tentang aturan perkalian atau kaidah perkalian atau fill-in slots. Namun sebelumnya saya akan memberikan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan aturan perkalian sebagai berikut. Saya berikan permasalahan yang pertama. Ini ilustrasinya kita lihat, ini kita punya kelompok angka yang pertama 1, 5, 9, 7, 6, kemudian kelompok angka yang kedua adalah 2, 3, 4, 8. Ini kemudian ada dua kotak nih, kotak hijau dan kuning. Kita buat permasalahan, jika kita akan meletakkan angka pada kelompok pertama ke kotak warna hijau dan meletakkan angka pada kelompok kedua ke kotak warna kuning, ada pertanyaan, ada berapa kemungkinan dari gabungan kedua peristiwa ini sehingga terbentuk bilangan yang berlainan. Maksudnya dari angka 1, 5, 9, 7, 6 ini mau kita letakkan di kotak yang hijau, mestinya hanya satu saja karena tempatnya satu. Kemudian kelompok angka yang kedua 2, 3, 4, 8 kita letakkan pada kotak yang kuning. Nah, kedua peristiwa ini nanti kita gabungkan. Nah, pertanyaannya adalah ada berapa kemungkinan dari gabungan kedua peristiwa ini sehingga nanti terbentuk bilangan yang berlainan. Kita bahas pada pembahasan berikut. Ini tadi ada dua kelompok angka yang pertama 1, 5, 9, 7, 6, kemudian kelompok yang kedua adalah 2, 3, 4, 8. Nah, ini masing-masing mau kita letakkan pada yang pertama ini pada kotak hijau, kemudian yang kedua ini pada kotak yang kuning. Nah, kita bisa meletakkan angka 1, yang pertama kali kita meletakkan angka 1 pada kotak hijau, kemudian kelompok yang kedua kita ambil 2 pada kotak kuning. Nah, ini akan terbentuk bilangan 1, 2 atau bilangan 12. Nah, nanti ada berapa bilangan yang dapat terbentuk dari peristiwa ini. Nah, ini kalau kita berikan pasangan angka yang mungkin, pasangan angka kelompok angka pertama dan kelompok angka kedua yang mungkin akan terbaca menjadi bilangan-bilangan 1, 2 yang saya tulis ini, kemudian 1, 3, kemudian 1, 4, kemudian 1, 8, satunya sudah selesai, kita lanjutkan 5, 5, 2,
kemudian 53, kemudian 54, kemudian 58, begitu seterusnya. 92, 93, 94, 98, kemudian kita menuju angka 7, 72, 73, 74, 78, kemudian terakhir 62, 63, 64, 68. Itu udah selesai, habis semuanya. Nah, kalau kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kalikan 2, 16, 16 tambah 4, 20. Jadi nanti terdapat 20 angka atau 20 bilangan terbentuk yang mungkin dari peristiwa menggabungkan peristiwa pertama meletakkan angka kelompok pertama pada hijau, peristiwa kedua meletakkan angka pada kelompok kedua pada kotak kuning ini. Nah, kalau kita perhatikan angka 20 ini ternyata merupakan perkalian dari jumlah kelompok angka yang pertama dan jumlah kelompok angka yang kedua. Saya ulangi, nilai 20 ini merupakan perkalian dari 5 kali 4. 5 adalah banyaknya bilangan pada kelompok pertama, kemudian 4 banyaknya bilangan pada kelompok kedua. Maka kita akan dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Kesimpulan yang dapat kita tarik demikian: jika suatu peristiwa dapat terjadi dalam n cara, peristiwa pertama dapat terjadi dalam n cara, dan peristiwa yang lain, peristiwa kedua dapat terjadi dalam n cara, maka gabungan dari kedua peristiwa tersebut dapat terjadi dalam m kali n cara. Tinggal kita kalikan jumlah peristiwa yang pertama, kemudian dikalikan dengan jumlah peristiwa yang kedua. Nah, untuk lebih jelasnya kita punya kasus permasalahan yang kedua, saya sampaikan demikian. Permasalahan yang kedua, ini ada seseorang mempunyai 2 jenis sepatu, kemudian 3 jenis celana dan 4 buah t-shirt untuk kegiatan jogging atau kegiatan dia berolahraga lari pagi. Kemudian ada kasusnya adalah bagaimana kita dapat melihat orang tersebut berpenampilan berbeda pada saat melaksanakan kegiatan tersebut. Ini supaya mudah kita pahami, orang tadi punya 2 jenis sepatu, kemudian 3 jenis celana, kemudian dia juga punya 4 jenis t-shirt, sehingga nanti untuk berpenampilan berbeda ada berapa dia cara memakai pakaian itu. Ini saya simpulkan, sepatu pertama sebagai S1, sepatu kedua sebagai S2, celananya saya bagi menjadi C1, C2, C3, kemudian t-shirtnya adalah T1, T2, T3, T4. Nah, kita ikuti pembahasannya. Ini Anda perhatikan tadi dari sepatu pertama, sepatu kedua, celananya ada 3, kemudian t-shirtnya ada 4. Kemungkinan pertama dari penampilan orang tadi adalah S1, C1, T1. Artinya dia memakai sepatu yang pertama, celana yang pertama, kemudian t-shirt yang pertama. Maka kalau kita mau menguraikan satu persatu akan terlihat tampilan seperti ini. Jadi S1, C1, T1 artinya dia menggunakan sepatu yang pertama, celana yang pertama, kemudian t-shirt yang pertama. Itu akan lain apabila dia menggunakan sepatu yang pertama, kemudian celana yang pertama, dia pakai t-shirt yang kedua. Nah, nanti silakan Anda perhatikan, ini nanti akan mewakili semua penampilan yang berbeda dari seseorang tadi untuk melaksanakan olahraga jogging pagi. Nah, kalau kita kalkulasi, kalau kita hitung, ini ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 24. 4 kali 6 ada 24 cara orang tadi supaya berpenampilan berbeda. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan, jadi terdapat 24 kemungkinan sehingga orang tersebut akan terlihat berpenampilan berbeda pada saat t-shirt.
pada saat dia melaksanakan jogging pagi. Nah, ternyata 24 ini merupakan perkalian dari 2 kali 3 kali 4. 2 kali 3, 6 kali 4, 24. Nah, ini kalau kita lihat 2 itu adalah jumlah sepatunya, peristiwa pertama dia memakai sepatu. 3 adalah bagaimana peristiwa dia bercelana atau memakai celana. Kemudian 4 dia mempunyai persediaan 4 t-shirt untuk melaksanakan jogging. Jadi 24 berpenampilan berbeda asalnya dari 2 peristiwa pertama memakai sepatu, 3 peristiwa dia memakai celana, 4 dia memakai t-shirtnya, ada 4 cara. Nah, kita ambil kesimpulan dari 3 peristiwa ini. Jika suatu peristiwa pertama dapat terjadi dalam acara, kalau tadi M ini kita tulis acara, kemudian peristiwa kedua dapat terjadi dalam B cara, dan peristiwa ketiga dapat terjadi dalam C cara, maka gabungan dari ketiga peristiwa tersebut dapat terjadi dalam, tinggal kita kalikan saja, A kali B kali C cara. Itu tinggal kita kalikan. Demikian berlaku untuk gabungan beberapa peristiwa yang lain, 2, 3, 4, 5 peristiwa dan seterusnya. Oke, sekarang kita menuju ke contoh persoalan untuk lebih memahami dari aturan perkalian atau kaidah perkalian ini. Kita mulai dari contoh yang pertama. Saya bacakan dulu soalnya. Soal yang pertama. Untuk keperluan among tamu, ayah mempunyai 5 buah jari, 2 buah beskap, dan 3 buah belangkon. Banyaknya cara berpakaian agar terlihat berpenampilan berbeda adalah ada berapa cara? Ada 5 pilihan, 15 cara, 18, 30, 45, 60. Nah, ini sederhana, pembahasannya mudah. Tadi ada 3 peristiwa dari ayah akan melakukan tugas among tamu. Peristiwa pertama memakai jari, peristiwa 2 memakai beskap, kemudian peristiwa ketiga memakai belangkon. Nah, gabungan dari ketiga peristiwa itu mestinya menurut kaidah perkalian itu adalah kita kalikan saja. 5 cara memakai jari kali 2 cara memakai beskap, kemudian kali 3 cara memakai belangkon. Jika kita kalikan, 5 kali 2 adalah 10, kali 3 adalah 30 cara. Jawaban C. Begitu, sangat sederhana. Kita ke soal-soal yang lain. Kita menuju contoh yang kedua. Saya bacakan soalnya. Banyaknya bilangan genap terdiri dari 3 angka, berarti ada ratusan puluhan satuan yang disusun dari angka berbeda. Awas, angkanya harus berbeda, yaitu 2, 4, 5, 6, 7, 9 adalah ada 5 pilihan. Kita lihat kunci dari kata kunci bilangan genap. Kalau bilangan genap berarti di antara 2, 4, 5, 6, 7, 9 itu adalah kuncinya di satuan. Ada berapa cara mengisi satuan peristiwa pertamanya. Kalau genap berarti kita pilih 1, kita mengisikan angka 2, kemungkinan kedua kita isikan angka 4, kemungkinan ketiga kita isikan angka 6. Jadi ada 3 cara untuk mengisi satuan. Kemudian kalau sudah kita lakukan pengisian ke sini 3 cara tadi, berarti bilangan ini berkurang 1. Maka yang semula ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 berkurang 1 untuk mengisi ratusannya. Jadi 6 kurangi 1, 5 cara. Nah, setelah kita isikan ratusan, untuk mengisi puluhan ini adalah berkurang 1 lagi, 4 cara. Ini kita ulang dari depan. Karena genap, untuk mengisi satuan ada 3 cara. Kemudian untuk mengisi ratusannya dari 6 berkurang 1 menjadi 5 cara. Kemudian untuk mengisi puluhannya adalah 4 cara, karena angkanya harus berbeda. Maka banyaknya bilangan genap, ini kita tinggal mengalihkan saja.
peristiwa pertama mengisi satuan 3 cara, peristiwa kedua mengisi ratusan 5 cara, mengisi puluhannya ada 4 cara. 3 kali 5 kali 4, 3 kali 5 15 kali 4 sama dengan 60 bilangan. Jawaban D. Lanjut ke contoh 3. Saya bacakan soalnya terlebih dahulu. Soal nomor 3. Banyaknya bilangan kelipatan 5 yang terdiri dari 3 angka berbeda. Kelipatan 5 yang terdiri dari 3 angka berbeda yang disusun dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 angka adalah ada 55, 60, 70, 105, 120. Kita lihat bahasanya. Ini kunci daripada kelipatan 5. Kalau bilangan kelipatan 5 yang tanpa syarat itu adalah 5, 10, 15, 20. Nah, itu kan cirinya di satuannya. Itu diantara angka-angka ini yang memenuhi adalah 0 dan 5. Maka ada 2 cara mengisi satuan, yaitu 2 cara, yaitu 0 dan 5. Dari 7 bilangan setelah kita isikan 1, maka tinggal 6 cara untuk mengisi ratusan atau puluhannya terlebih dahulu juga boleh. 6 cara. Kemudian setelah kita cara mengisi ratusan ada 6 cara, mengisi puluhannya 5 cara karena ada kata-kata angka berbeda. Maka kalau kita hitung banyaknya cara dari ketiga peristiwa mengisi satuan, kemudian ratusan, kemudian puluhan adalah 2 kali 6 kali 5. 26, 12 kali 5 adalah 60 cara. Nah, kita perhatikan jumlah 60 cara ini itu termasuk bilangan dengan ratusan 0 dan dengan satuan 5. Artinya kalau kita mengisi 0 untuk ratusan, kemudian 5 untuk puluhan, itu nanti dikategorikan ini bilangan 3 angka. Nah, padahal itu kan bukan. Kalau ratusannya 0 berarti bilangan 2 angka. Maka ini masih ada 5 cara untuk mengisi puluhannya. Jadi dari 60 ini nanti kita kurangi menjadi dikurang 5 menjadi 55 cara. Saya ulangi, kita kurangi 5 karena kasusnya kalau ini 0, angka 0, ini angka 5, itu kelipatan 5, itu masih ada 5 cara mengisi puluhan. Maka itu tidak termasuk pada kategori 3 angka. Jadi kesimpulannya 60 tadi dari perkalian 365 kita kurangi 5, jawabannya adalah 55. Jawaban A. Demikian anak-anak pembahasan tentang kaidah perkalian. Kemudian nanti pada video pembelajaran berikutnya nanti kita membahas tentang notasi faktorial. Silakan Anda pelajari dengan baik. Nanti untuk mendiskusikan hal yang belum jelas Anda dapat tanya-tanya di bagian komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.